Welcome back to Kantek, tempat tech enthusiast kayak gua, Diti, ngumpul-ngumpul dan ngomongin teknologi supaya kita semakin bijak dalam mengambil keputusan dan pengayaan diri. Hari ini kita mau ngobrol seputar kualifikasi diri. Sih. Pertanyaan utama dari episode ini adalah dengan perkembangan teknologi yang pesat kayak sekarang, gitu, kualifikasi apa aja sih yang perlu kita punya untuk selalu stay relevan gitu. Ini sebenarnya in a way sambungan dari episode kemarin sih, di mana kita mau meletakkan fondasi dulu nih, list untuk episode-episode kedepannya gitu. Fondasi tentang angle atau cara kita melihat impact dari conversation around emerging technology di podcast kita. Kemarin kita udah ngolah insight-nya dari sisi pengayaan diri dalam yang agak lebih fokus ke finance-nya sih. Tapi kemarin sempat dibahas juga soal kemakmuran diri, personal wealth gitu. Nah, kali ini kita mau membahas insight dari sisi pengayaan diri sebagai seorang individu gitu, yang pada hakikatnya merupakan sumber daya yang sangat berharga dan kalau dijaga dan dilatih dengan tepat. Gitu. Iya, betul. Maksudnya tuh, ini loh Lis, kayak kalau kita dapat info tentang insights apapun tentang emerging teknologi kan either lo olah untuk lo jadiin langsung dalam bentuk investasi, duit, bisnis, dan seterusnya, tapi juga lo bisa aplikasiin ke dalam diri lo kan untuk memperkaya skill, and what not. Nah, maka dari itulah kita mau ngambil sekarang angle yang kedua bersama Lisa. Lisa ini atau Fathia Alisa itu seorang well seasoned HR yang udah beberapa tahun kerja di seputar di industri human resource. Can I say that? Can I say? Yes. I Yes, think they can say that. di dunia human resource dan sekarang kerja di sebuah perusahaan e-commerce. Up to you Liz mau nanti disebut namanya atau enggak. Dan I think ketika kemarin sama tim kita mau ngomongin angle sumber daya manusia itu tadi, gue langsung kepikiran lo dan thank you so much lo berkenan untuk sharing dan ngobrol-ngobrol sama kita kali ini. Itu introduction dari gue. Monggo Lisa memperkenalkan diri lo ke teman-teman kita yang dengerin. Yeah. Okay. Hi guys. So nice to meet you all. I'm Lisa. Gue udah kerja di around dunia HR ini around 8 tahun. Kayak gue udah nyobain masalah kayak management training, which is basically semua pilar HR gue udah nyobain, and then gue coba move ke yang lebih OD gitu, transformation gitu kan. Wait, what is OD? OD is organizational development. Jadi kayak jadi project base-nya kalau di HR gitu kan. So nge-transform and then project base gitu kan, and then nge-enhance gimana caranya HR tuh prosesnya lebih linian gitu kan ya, dari yang manual ke automatic yang kayak gitu-gitu tuh. Engagement, people experience. Terakhir gue dapat role HRBP gitu kan, atau handling juga kayak semacam auditor tapi in HR gitu ya, buat proses yang kayak M&A gitu segala macam. Jadi banyak banget, seru sih kalau menurut gue karena masih dealing sama people gitu ya. Karena gue suka banget kan, anything to do with people tuh gue passionate banget sebenarnya. Nah gitu sih di Oke, thank you banget ya. Ini gue nggak tahu lu sekompleks itu, ternyata HR banyak banget istilah-istilah singkatan jargon-jargonnya ya. We get the right person. Iya, we get the right person. Nah, itu sedikit tentang Lisa, teman-teman. Kalau tentang pendengar kita sendiri, Lis, mostly kita expect ada banyak tech enthusiast yang berusaha memperkaya wisdomnya, kayak tadi ya disebut, seputar dunia teknologi untuk yang pertama either enhance career mereka, baik untuk ladder up ataupun pivot ke karir yang lain yang mana sering terjadi. Terus atau yang lagi nyari side hustle yang cocok dan scalable, atau mereka-mereka juga yang ingin mempertajam wawasan biar bisa personally invest di dunia teknologi dengan lebih efektif, which I know lu juga ada sedikit interest kan dengan invest, but let's not geser ke sana, kita ke yang pilar pertama tadi aja.
Nah, untuk menjawab goal episode kita kali ini, which is tentang gimana cara kita selalu stay relevant, kualifikasi apa sih yang perlu kita punya untuk stay relevant dengan berkembangnya teknologi yang pesat ini. Gue rasa diskusinya mungkin menarik kalau kita bahas perkembangan demand dan supply SDM, sumber daya manusia yang dicari dari waktu ke waktu gitu kali ya. Nah, Kak Adi ini ada artikel yang pengen di-share sama kita kemarin, monggo. Ya, kita mulai tadi Diti ngomong soal berbagai macam kondisi skenario gitu ya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu ya, sekarang. Ada satu artikel di Kompas tanggal 23 Maret kemarin, katanya ada banyak sarjana di Indonesia yang sekarang menganggur. Gitu. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Beberapa dari faktor itu adalah kesempatan kerja yang terbatas, minimnya kemampuan berusaha mandiri, wirausaha gitu. Tapi dua hal yang pengen kita sorot di sini adalah minimnya lulusan yang berkualitas dan lulusan sarjana yang nggak sesuai kebutuhan, yang diperparah dengan efisiensi akibat ya inovasi teknologi gitu. Apa Ini tanggapan? Iya, ini kata artikelnya ya, Lis. Kata artikelnya, ya, kata kita. Iya. Ya, apa tanggapan lu tentang berita itu, Lis? Iya. Ini menarik sih. Kayak lo sadar nggak sih kita pas kuliah zaman dulu gitu kan ya, kayak it's very general gitu ya. Dan kebutuhan tech sekarang atau even company-company sekarang itu rada niche in a way gitu. Kayak misalnya lo sadar nggak sih kayak di LinkedIn tuh nama-namanya kayak macam-macam ya, kayak misalnya research and advisory manager atau investment growth, employer branding, third party security risk. I mean, lo nggak belajar itu di kuliah kan? Jadi mungkin yang bener tuh adalah kayak kuliah kita ini nih, jurusan-jurusan kita ini nih di Indo, kalau di luar negeri mungkin lebih enhance ya, tapi gue ngelihat masih emang dikit banget kayak jurusan yang niche banget ini loh. Nah kayak menurut gue karena kita terlalu general gitu ya, kuliah-kuliah yang kita ambil ini gitu jurusannya dan emang adanya itu ya, mau nggak mau gitu kan. Nah jadi akhirnya lulusan kita ini tuh in a way bagus-bagus sebenarnya. We can say kayak mereka tuh ini high quality talent ya menurut gue sebenarnya. Tapi in a way mereka tuh tidak dapat knowledge yang proper untuk bisa menyiapkan mereka di dunia yang sebenarnya gitu ya. Jadi yang happen adalah kayak skill gaps gitu. Yang what's needed in the market sekarang udah niche gitu. Terus kayaknya education kita menurut gue ini belum nyampe kayak bisa meng-cater something yang niche gitu. Kayak marketing aja sekarang jadi ada banyak ya, SEO, online marketing segala macam. Belajar nggak lo kayak misalnya kalau lo ambil jurusan marketing, belajar nggak yang kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu loh. Kayak perkembangan zaman ini sih yang menyebabkan gap itu sebenarnya kalau lulusan I think banyak banget yang bagus-bagus gitu kan, IPK stellar gitu kan ya, orang-orang kayak gitu, atau yang pintar-pintar gitu kan, tapi in a way mereka tuh kayak nggak dapet exposure yang benar gitu, bahwa lo tau gak sih dunia kerja tuh butuhnya bukan yang kayak gini nih, butuhnya yang A, B, C, D gitu ya. Bahkan entry level sekarang udah banyak yang demand specific skill and knowledge gitu ya. Betul. Even kalau gue ngeliat ya, karena gue udah beberapa kali kayak pindah-pindah tempat gitu ya, even kayak fresh grad aja kita tuh mau nyarinya someone yang kayak gue pingin yang rada interest di bagian kayak kalau misalnya dia demand initiative gitu ya, dia ngerti gitu supply and demand, terus kayak mungkin ada exposure, dia pernah nyobain bisnis di situ, nah kayak gitu, jadi kayak makin demanding gitu ya. Berarti kan si artikel ini 2 poin yang kita bahas tadi, poin pertama minimnya lulusan berkualitas. Untuk poin yang itu lo nggak terlalu setuju ya, karena nggak setuju gue, karena menurut gue orang Indo pintar dan kreatif. Kalau lo bandingin sama even orang-orang luar negeri ya, menurut gue tuh orang Indo tuh kreatif banget, kayak ada aja caranya ngakalin sesuatu tuh menurut gue. Tapi untuk poin yang kedua berarti lo kurang lebih agak lulusan sarjana nggak sesuai kebutuhan tuh lo agak kurang lebih share the same idea, share the same value ya. Bener dan gue tuh ngomongin itu sama lulusan gue, jadi kayak alumni kita dulu, gue di Psiko gitu kan ya, terus kita ngobrolin itu, kayaknya mungkin we better kalau fakultas sekarang bisa ngajarin something yang niche gitu kan. That's why mungkin starting mereka
starting untuk mendengar kita juga gitu ya, alumni, and then kayak suka sekarang jadi ada mata kuliah pilihan yang lumayan rada unik-unik sih. Cuma emang kayaknya belum pas aja gitu sumber dayanya yang bisa ngajarin lo tentang hal itu gitu kan. Makanya jadi suka ada guest speaker gitu loh kalau di kampus, tapi kan kayak kurang gitu kan sebenarnya. Paham. Tapi Gitu. gue punya komen juga untuk yang itu. Kalaupun emang mau ngajarin sesuatu yang berkembang dengan keadaan yang ada di dunia nyata, which cepet, lo bayangin untuk bikin satu kurikulum aja butuh berapa bulan misalnya. Terus nyari pengajarnya. Terus bertahun-tahun begitu itu udah jadi ya kan. Tiba-tiba kayak wah udah lewat atau ada lagi yang baru gitu. It's just a thought aja in my head. Tapi gue merasa kayak gebrakan education kita di Indo nih mesti lebih lebih stay up to date karena kita tuh lumayan cepet loh pergerakan kayak startup growth-nya gitu Ya dari sisi market ekonominya gitu kan. Ya maksud gue untuk sharing yang bagian gue tadi ibaratnya gue kan jadi kayak defending kenapa perkembangan pendidikannya agak lambat. In a way gue ngerti kenapa lambat, tapi mungkin juga itulah mengapa banyak guest speaker yang dicoba di-cater sama universitas kan. But gue punya probing questions lagi di sekitar situ, tapi sebelum jadi mendalam membahas yang kondisi as is or what we should do, mungkin kita gue pengen tahu dong Lis, dari secara historikal kan lo tadi ngebahas ke-mention juga sama lo dikit makin kesini makin spesifik gitu kan yang di-demand sama perusahaan. Nah kalau kita tarik mundur ke belakang selama lo berkarir nih, tren demand dan supply SDM-nya itu masing-masing kayak gimana sih? Jadi kalau menurut gue demand and supply SDM di Indo gitu ya, especially ya, kayak lu sadar nggak sih kalau misalnya di platform rekrutmen yang emang terkenal di orang-orang gitu ya, beberapa merek gitu kan, itu tuh banyak banget ya kan, kayak dan nggak close gitu, kayak lu ngeliat itu seminggu, dan sebulan, 2 bulan masih stay di situ gitu job post-nya. Jadi apa yang happens gitu ya? Supply-nya menurut gue banyak banget sih pasti, karena kan kayak ibaratnya gue aja dulu lulus kuliah gitu, kuliahnya maksudnya oke gitu kan, itu aja gue mesti nunggu 3 bulan 4 bulan baru dapat kerjaan gitu, gue inget banget. Karena dia butuh something niche juga kan, yang kayak gitu-gitulah. Jadi yang menurut gue rada nggak match itu adalah lebih bukan karena quantity, tapi kayak klasifikasi yang si orang-orang ini punya nih, si supply-nya ini, makanya demand-nya ada, tapi nggak fulfill gitu. Susah nggak fulfill-nya. Demand-nya ada, berkembang, klasifikasinya tambah banyak, supply dari sisi jumlah sebenarnya ya bisa dibilang banyak gitu kan. Cuma yang cocok dengan kebutuhan it's safe to say nggak cukup ya. Iya, mungkin in a way bisa dibilang kayak gitu ya. Makanya gue tuh kadang selalu kalau sama orang yang baru entry level gitu, gue bilang, lu kalau mau aim for a job post gitu kan, lu mesti tahu dulu mau apa, and then lu ambil courses aja, karena percuma di kuliah lu nggak bakal diajarin itu. Jadi mending lu ikutan begituan atau kayak community gitu, itu lebih berguna buat lo gitu ya nanti. Ya in a way kayak gitu. Nah, si pertanyaan gue tentang si tren atau demand perubahan dari waktu ke waktu ini, barusan kan lo mention dari sisi quantity atau jumlah, yang mana menurut lo tadi dari dulu udah selalu banyak demand-nya dan supply-nya juga selalu banyak. Kalau sebenarnya gue ada pertanyaan di situ dulu deh. Menurut lo si supply sumber daya yang banyak ini nggak matching sama nggak matching sama demand-nya, itu juga ada faktor ini nggak sih, kayak people yang nyari kerjaan not getting the right information of job posting. Kebayang nggak maksudnya? Jadi maksud gue ini ada kebutuhan, ini ada supply, ini nggak matching kan, kalau kata lo kan ini nggak matching nih, kayak bukan ini yang dicari gitu. Tapi bisa aja nggak sih kayak ini ada informasinya demand, yang supply, informasinya nggak nyampe, jadi kayak set gitu, atau nggak kayak cuma beririsan set gitu. Nah, ini gue penasaran ya, Dit. Gue
pengen balikin ya, jadi kayak kalau misalnya lo lihat job post sekarang, misalnya gue boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Boleh lah ya. Boleh. Contoh kayak LinkedIn gitu ya, kita kan suka lihat tuh ya. Menurut lo informasi yang di post sama rekruter di situ tuh appropriate, udah cukup apa belum menurut lo? Gue dulu, Adi dulu nih, Kak Adi dulu deh. Iya boleh. Oke, most of the time gue juga kebetulan di kantor posisinya posisi support, jadi sering open recruitment juga gitu, ngurusin soal recruitment. Sering ngelihat apa yang dilakukan sama company-company lain juga kan. Most of the time sebenarnya udah lumayan fitting sih. Cuma informasi yang ada di misalnya responsibility sama requirement itu belum tentu dipahami sama si pencari kerjanya kalau emang ya dia nggak met kualifikasi itu, nggak bakalan paham gitu maksudnya. Oke, nggak bakal paham itu gimana maksudnya? Kayak nggak paham di bagian mana, coba contoh. Ya karena contohnya nih buat posisi gue di game company kan, art director gitu misalnya. Kita butuh orang yang bisa style tertentu, kita butuh orang yang bisa nge-mentorin, kita butuh orang yang ngerti pipeline development bla bla. Nah, term-term itu ya kalau orang yang experience levelnya udah pas, harusnya bisa ngerti gitu. Dan harusnya pada ngelamar dong, tapi in reality kita struggling buat dapetin kandidat bahkan gitu. Iya. Nah itu bagian ya. jargon-jargon dan bagian untuk mendapatkan kandidatnya itu sendiri, kayak yang si tumpahan itu nggak ketangkep sama si demand yang mau mencari-cari sebagai baskom di bawahnya gitu loh. Iya. It's just a question. Menarik. Ya ini question yang apa ya? Menurut gue. Menarik insight-nya. Menurut gue kadang-kadang gue kepikiran aja sih. Mungkin gak sih sebenarnya supply sama demand yang gak cocok ini not necessarily because si supply gak cocok sama demandnya, tapi bisa jadi karena boro-boro nyampe informasi Lisa dari perusahaan X tuh nyari kerja ke lulusan-lulusan UI misalnya. Boro-boro nyampe informasinya gitu. Bisa jadi meskipun LinkedIn terkenal, bisa jadi gue cuma nyari perusahaan-perusahaan yang gue tahu yang lagi nggak buka opening gue gitu. Atau bisa jadi gue nyari role yang namingnya lain. tapi kalau kita coba flip kan, ini tujuan kita ngobrol ini adalah dari sudut pandang individu yang pengen grow, yang pengen misalnya reskill atau ya climb up career ladder gitu. Apa yang bisa mereka lakukan, terutama mungkin buat entry level gitu ya, apa yang bisa mereka lakukan untuk to make sure mereka bisa paham apa yang dicari sama ya tempat yang mereka target gitu misalnya. Iya. Kalau gue gara-gara insight lo ngomong gitu ya, gue jadi ngeh, oh iya gue ngerti maksud lo gitu kan ya. Karena gue as an HR tuh gue tahu kayak dalam-dalamnya kan, jadi kayak it's something yang very udah usual buat gue. Jadi gue penasaran kalau user yang lihat kayak gimana gitu kan tadi. Oh ternyata ada something kayak gitu. Tapi lo sadar gak sih itu saringan sebenarnya? Kayak dengan kita ngeluarin jargon, kita kan sebagai orang di tech company tuh pingin orang yang ready to work gitu ya. Nggak ada time buat molded lu banget dari bawah gitu kadang ya. Growing talent beda lagi soalnya kan. Ya benar. Menurut gua ada industri berbeda yang kayak contohnya consulting yang bakal lebih bagus breeding talent dibandingin tech company ya. Karena tech company itu someone yang selalu ready talent gitu loh. Kayak kita nggak ada waktu buat nge-breeding karena cepet banget kan. Cepet perubahan. Iya. Terus gara-gara lu ngomong kayak gitu, sebenarnya itu salah satu saringan juga sih si jargon itu. And then kalau misalnya lo nanya lagi kayak gimana ya buat orang-orang entry level nih biar ngerti yang kayak gitu-gitu ya. Menurut gue tuh emang ini yang selalu gue tekenin ya kalau ke orang, lo mesti tahu dulu nih lo maunya apa gitu ya. Sebagai seorang lulusan lo tuh lo maunya apa gitu ya. Jadi kayak put a research on yourself gitu kan, kayak menurut gue ya kalau entry level gitu, lu tahu dulu lu maunya apa gitu kan, apa yang bikin lo happy kalau kerja gitu misalnya, ya, apa yang bikin lo nggak happy gitu ya, lu mesti tahu juga. Jadi milih karir tuh ya menurut gue nggak dragging lo, jadi kayak tiap hari kerja gue kayak robot gitu segala macam, enggak, tapi something lo passionate banget gitu kan.
Nah, gue tuh selalu bilang sama orang, you need to know first, and then aim bener-bener kayak directed gitu, kayak lo maunya tahu jelas, oh gue suka yang misalnya ya, kalau di gue gitu, gue suka yang engage orang gitu ya, misalnya engaging gitu ya. Oh gue cari deh info tentang engagement gitu ya, company mana sih yang keren-keren engagementnya gitu kan, terus gue lihat. Terus oh kayaknya nama jobnya tuh ini nih namanya gitu ya, people engagement, people experience gitu kan. Nah terus gue nyari tuh biasanya nge-search gitu di internet apa aja nih yang lowongan lagi buka gitu kan ya. Terus kalau lo mau nail those job ya, ini kayak buat orang yang lagi nyari kerjaan gitu ya. Lo mesti baca bener-bener, orang tuh kadang tuh males, jadi bukan orang Indo Iya, iya. aja sih, semua orang gitu ya. Males baca bener-bener job qualification-nya, terus kayak requirement-nya apa, and then lo mesti buka website company-nya supaya lo tahu jelas dia nyari orang kayak apa gitu. Karena kayak lo bisa apa ya, kayak in a way tahu mereka tuh nyari orang kayak gitu. Kira-kira gue fit nggak ya? Nah kayak gitu sih. Jadi jelas tahu. Jadi semuanya tuh kayak terencana gitu ibaratnya. Kayak well measured gitu everything. Kalau lo mau cepet nail it ya, menurut gue tuh caranya kayak gitu. Lo mesti tahu jelas lo maunya apa gitu. Lagi do your research ya. Iya, do your research gitu kan, terus cari resources-nya gitu kan. Pokoknya lu nggak bisa pasif deh kalau di dunia yang kayak sekarang nih menurut gue kayak udah bukan apa ya, udah bukan timingnya lagi lo kayak gitu. Iya. Terus Liz, kalau itu kan tadi perkembangan dari waktu ke waktu dari sisi quantity, which is sama aja, sama-sama banyak demand-nya, sama-sama banyak supply-nya. Ini tinggal gimana menyaring dan tersaring untuk saling match itu tadi kan. Tapi kalau dari sisi kualitas, bukan kualitas ya, apa ya Kak istilahnya? Kalau quantity kan jumlah. Kalau ini gue tuh mau nanya, ada nggak sih perbedaan kualifikasi yang bisa lo tarik benang merahnya gitu loh dari sisi demand dari waktu ke waktu apa? Nggak ada, sama aja, tergantung job. Historical ya coba ya, kayak dulu gitu ya misalnya, gue kan baru kecil 8 tahun, nanti mungkin awal gue berkarir gitu ya, gue ngeliat kalau dulu tuh mungkin orang-orangnya, tapi dulu dan sekarang sebenarnya nggak jauh beda ya, orang-orangnya yang pengen belajar gitu kan, terus orangnya agile thinkingnya, terus kayak mau baca, mau tahu update apa sih yang happening gitu ya, jadi well informed gitu ya orangnya in a way, jadi kayak lo kerja tuh bukan something yang kayak ya udah gue cuma dapat duitnya, terus kayak ya udah 8 to 5 wasn't fulfilling guys. Yang kayak gitu ya, jadi kayak gue kalau ngomong ke orang tuh selalu lo ini dulu lah, lihat dulu gitu kan ya. Jadi kalau gue lihat tuh kayaknya ada certain kind of behavior gitu ya Dit ya, yang kayaknya perfect banget terjadi di 8 tahun gue yang lalu maupun sekarang gitu ya. Itu salah satunya adalah tadi yang kayak you are well informed, selalu pengen tahu update terbaru apa, and then agile gitu ya, and then flexible is one thing juga. Apa nih maksudnya fleksibel? Iya, jadi fleksibel tuh kayak ketika lu kerja sama orang, lu mesti ada social skills di mana lu perlu ada flexibility juga gitu ya. Tapi ini dia yang gue selalu bilang ke orang juga, kalau flexibility itu nggak baik untuk di-abuse sama orang lain. Jadi lu mesti call it like boundaries and flexibility. Iya, jadi lu main di harus satu paket. Know when to make compromise, sama know when to put boundaries gitu ya. Betul, bahasa itu elasticity kali ya. Elasticity. Iya, in a way itu elasticity ya nggak sih? Kayak lo tahu kapan kendor, kapan enggak. Iya. Yang kayak gitu sih menurut gue, orang-orang kayak gitu yang bisa go ahead banget gitu biasanya, dan nggak harus yang kayak pinter banget gitu kan, nggak juga sih menurut gue, kayak as long as lo mau usaha itu juga ini sih, mau belajar gitu kan, I think semuanya work sih. Oke. Itu dari tren waktu ke waktu yang mana berarti kurang lebih sama ya Bo, yang dicari dari dulu sampai sekarang, kualitas dirinya tuh itu yang paling penting ya. Benar. Oke. Kalau perbandingan antar industri gimana, Liz? Karena kebetulan lu punya pengalaman lintas industri sebenarnya kan sampai sekarang. Iya. Sebenarnya enaknya kalau tergantung industri gitu ya. Kalau tech company kan tadi bukan talent ready, which means niche kan. Jadi semakin lo ngerti certain kind of knowledge gitu kan, semakin dicari nih sama tech company. Dan harganya, maksud gue kayak salary-nya gitu ya, salary-nya in a way
itu Oh, bakal value-nya. melambung tinggi gitu ya Value-nya dengan tinggi. knowledge lo itu. Iya. Iya kan, soalnya niche kan, lo Hmm. dibutuhkan. Nah, tapi kalau di industri kayak consulting gitu ya, consulting gitu misalnya, mereka tuh kerennya itu mereka ready to mold you. Jadi orang-orang yang menurut gue lebih dikedepankan behaviornya gitu ya, kayak agility-nya, behaviornya, knowledge-nya in terms of IPK-nya dilihat. Karena kan dilihat ya, kayak misalnya lo bisa nggak nail it kalau di kampus lo dikasih kerjaan gitu kan, lo bisa minimal 3 atau 3,5 apa enggak. Yang dilihat kayak gitu, kualifikasinya beda ya. Kayak sadar nggak sih? Kayak beda banget. Jadi kayak dia cuma ngeliat kayak education lo bagus apa enggak, behavior lo gimana, agile apa enggak. And then probably kalau orang consulting kan lo mesti flexible in time juga ya, karena time lo bakal kekuras jauh lebih banyak daripada kayak industri yang lain sih menurut gue. Jadi orangnya tuh mesti apa ya, kayak ikhlas gitu kalau kerja, emang pengen belajar gitu ya, model-model orangnya. Be okay to be contacted on weekend gitu ya. Nah, iya emang mau gak mau. Tapi menurut gue learning curve-nya ini hebat banget. Jadi kualifikasi yang diminta sama consulting tuh lebih kayak gitu, lebih kayak otak lo gitu loh. Tapi in a way it's general gitu sebenarnya, dan behavior lo gitu ya. Terus kalau misalnya kita pindah lagi kayak kayak tech world lah gitu kan ya. Bukan itu sih yang kita cari. Kayak we don't really see that IPK of yours atau kayak kuliah lo di mana gitu. Enggak, lo kalau misalnya lihat Doesn't baik-baik real matter ya. Iya, it doesn't really matter. Yang penting lu bisa apa enggak nih ngerjain yang itu, niche-nya gitu kan. Kayak in a way align gak nih karir lu sebelumnya sama yang kita lagi cari gitu kan. Karena tadi yang gue bilang, kita nggak ada waktu buat nge-mold talent. Jadi semakin niche knowledge yang lu punya, semakin bagus harusnya salary lu di si startup ini. Bedanya itu sih. Jadi misalnya Adi sama gua nih, Adi lulusan, kita sama-sama lulusan universitasnya sama deh. Adi IPK-nya 3,9, tapi jurusannya bukan IT, bukan. Jurusannya tapi yang mirip-mirip apa ya? Farmasi mungkin. Apa? Farmasi. Iya. Ya, jurusannya farmasi. Terus gue IP-nya 2,7 deh, Liz. Terus gue IT nih. Terus kita mau daftar di perusahaannya perusahaan farmasi, tapi bidangnya bidang IT. Itu kira-kira gue apa Adi yang lo pilih? Tergantung jabatan nggak sih? Jabatannya apa? Role-nya buat IT, buat yang technical. Oh, buat IT. Entry level experience atau gimana? Ya buat IT deh, buat IT. ya coba gue jawab ya. Probably kalau buat IT gue bakal suka orang IT ya, kayak instead of orang farmasi gitu kan. Dan balik lagi berarti skills kan yang gue lihat kalau di tech gitu, kayak ibaratnya in a way. Tapi kan kalau misalnya lo di industri consulting ya, in a way kayak consultation gitu kan, gue pasti milih yang 3,9 udah pasti. Regardless of si jurusannya match sama. Iya, karena consulting tuh uniknya nih. Mungkin yang orang pada udah JPR duluan adalah dipikir kayak, maksudnya jurusan gue tuh nggak relevan gitu. Jangan salah, di consulting itu kalau lo masuk ke tempat-tempat tertentu gitu ya, itu banyak banget kayak lulusannya yang kayak lo nggak pernah dengar, oh ada jurusan itu ya, oh ada jurusan itu ya gitu loh. Tapi orang-orangnya pas di mold di dalam stellar jadinya. Itu bagusnya. Makanya gue selalu bilang kalau entry level lu punya chances masuk ke sana, gue bakal bilang lu mending masuk consulting dulu. Jadi biar lu di mold dulu behaviornya, professionalismnya, knowledge-nya gitu kan. Karena dia tuh kerennya, dia nge-inform lo knowledge di semua industri, cuy. Jadi kayak mining, di-inform, and then pharmacy, terus kayak tech, and then financial services, bla bla bla. Jadi kayak infonya tuh selalu ada tiap hari di-share gitu kalau. Kerennya itu sih. Kalau tech company itu mungkin in a way bedanya cuma regulasi ya. Kerennya tech company itu enaknya itu sih, kayak misalnya lo bisa menyumbangkan ide lo, terus kayak kayak approach lo segala macam untuk membuat itu menjadi lebih bagus gitu ya, kayak dari proses manual kayak otomatis, atau kayak yang berantakan banget, biasanya ke startup berantakannya itu dibenerin, dirapihin gitu kan. Jadi biar orang-orangnya nggak kerjanya keluar mulu gara-gara sistemnya changes every berapa days gitu kan, organization chart-nya juga berubah-berubah terus. Nah, kayak gitu-gitu lah. Jadi stability gitu kan sangat dibutuhkan ya buat di tech. Makanya orang-orang tech company ini suka banget sama orang consulting gitu, ditarik. Orang-orang tech suka sama orang
Oh, maksudnya perusahaan tech Perusahaan tech, iya. suka Kayak nyari kalau lu sama sadar di Indo top leadership itu dia rata-rata biasanya dari itu tuh, dari consulting biasanya. Kalau oke. experience hire rata-rata dari consulting gitu ya. Yoi, bener. Tapi Lis, Iya. lo di tempat lo yang sekarang kan bisa kita bilang udah di perusahaan yang erat kaitannya sama teknologi kan. Heeh. Ceritain dong, ada cerita hiring yang menarik apa yang worth to tell? Hiring tuh gue akhir-akhir ini lagi bikinin kayak template gitu buat hiring managers gue buat bisa merekrut orang yang benar gitu kan. Nah, Dan apa tuh insights yang bisa dikasih? iya, itu hiring itu ya menurut gue. Kayak kalau misalnya lo lihat sekarang kan lagi in banget ya e-commerce gitu kan ya. Mhm. Iya, gue gak tahu kalian follow apa enggak E-commerce, iya. e-commerce ya kan. Itu gue suka banget sih follow mereka itu kan. Dan ceritanya tuh viral-viral ya kalau buat rekrutmen. Jadi gue tuh selalu bilang ke orang, lu kalau misalnya lagi interview orang, lu mesti tahu lu nggak bawa diri lu sendiri, tapi lu bawa nama company. Kayak gitu Mmm, kan. Iya, mmm, karena in a way lu mesti respect dong sama orang lain. Walaupun lo kan tahu ya, kalau hiring managers gitu kan ya, kan kesannya atasannya kan gitu kan ya. mhm, And then yang kita rekrut ini pasti bawahannya dong, ya kan, sama ya, junior gitu kan pasti probably. Jadi kayak kadang orang tuh suka nganggep orang sebelah mata gitu kayak makanya kalau misalnya lu lihat ada quote-quotes bilang kayak sok tahu lo, tapi di dalam suatu formal interview itu tuh menurut gue sangat apa ya, sangat nggak appropriate sih gitu kan ya. I mean gue ngerti lo yang ngasih kerjaan tapi kayak lo that's people gitu and come on guys kayak lo masa nggak bisa sih proper kayak gitu in a way gitu kan ya. Nah yang kayak gitu-gitu sih penting menurut gue kayak hiring managers yang mesti ngerti bahwa it's a two-way conversation and assessment gitu kan, nggak cuma lo nge-assess kayak calon kandidatnya, tapi Kandidatnya calon juga. kandidat nge-assess Iya. lo juga. Iya. Jadi lo mesti mesti ada di place atau position di mana lo bisa profesional sih di dalam meeting room itu in a way gitu sih. Salah satu insight-nya itu sih yang paling fatal karena kayak kalau lo sembarangan kayak gitu and then gone viral gitu ya newsnya siapa yang mau kerja di tempat lu gitu kayak Iya. siapa sih yang mau kerja Meskipun biasanya kayak disembunyiin gitu ya. Waktu original postnya disembunyiin, tapi orang bakalan tahu aja somehow. Somehow orang-orang bisa cari tahu gitu. Oh ini perusahaan sana gitu. Oh iya ini parah gitu. sih kayak kebayang gak sih lo loss-nya kita nyari orang Iya, aja udah iya. setengah mampus ya kan terus kayak ditambahin berita kayak gitu oh udah deh orang mikir-mikir yang Damage-nya orang gede. Iya. iya damage-nya terlalu besar sih mmm. iya and Tapi then kalau kira kenapa dia mau nanya enggak, lo mau mention sesuatu and then? sama ini sih, mungkin cerita hiring yang menarik adalah kayak hiring manager sih mungkin lo kalau misalnya nanti bakal ngerekrut bawahan lo kan pinginnya cepet-cepet karena lo butuh bantuannya dia buat ngebantu project lo ya kan. Cuma yang gue selalu bilang adalah lo mending nggak usah cepet-cepet deh karena satu ketika lo the cost of hiring bad candidate adalah itu the whole team of yours itu bisa rontok semua. Karena misalnya contoh lo lead position terus di tengah tuh ada orang yang lo mau hire and then di bawahnya ada lagi nih beberapa orang gitu kan terus yang Heeh. ini yang lo hire ini orangnya keren nih skills technicalnya oke banget codingnya oke apa segala macam tapi orangnya toxic lo salah banget kalau misalnya lo nggak bisa handle orang itu and then dia jadi toxic di tengah terus kayak yang lainnya rontok semua Oh, ya. bukan lo dapet solusi tapi jadi masalah kan gitu Mmm, ya berarti iya, belum belum cost lo mesti apa namanya nge-replace orang-orang ini di mana satu orang tuh minimal kayak 3 bulan karena ada 2 month notice kan kalau di tech world gitu Iya. ya yang kayak gitu lah loss kayak gitu sih menurut gue yang parah biasanya kalau di hiring jadi gitu. dari sisi lo yang, punya demand, mau di mana pun levelnya si social atau, ya social skill penting banget ya regardless Tuh itu technical atau enggak gitu. betul. Especially kalau udah punya bawahan posisinya ya. Heeh. Iya sih Eee, bener sih elasticity tuh menurut gue ngaruh banget di dunia kerja. Asik. Tadi gue mau nanya ini Lis, kayak, kalau di antar industri, Mhm. which is sekarang lo di technical, yang gue pengen
tahu kalau ada, kalau nggak ada nggak usah diceritain juga nggak apa-apa. Mhm. Akhir-akhir ini lo lagi sering ada hiring untuk yang role technical nggak? Role technical tuh kayak Engineering-nya atau mhm, mhm. Banyak banyak. AI, data, whatever. Always kayak Banyak. Biasanya, hah? Apa Kak? always kayak kalau di Always. tech always Iya, open, kadang-kadang nggak ada yang always open gitu. oh, Itu biasanya lo selalu ada technical interview nggak sih? gue ada technical test sih, heeh. Jadi Hmm. ini lucu banget. Jadi gue kemarin ngobrol sama anak-anak tech kan, gitu kan. Terus gue tanya, lu Mhm. menurut lo interview penting gak gitu kan ya? Terus dia bilang, Mhm. penting sih. Kalau anak tech ngomongnya gitu. Tapi Liz, kalau Pakai gue ya. lebih pentingin skillsnya dia juga. Jadi dia Ah, bilang, kalau dia nggak lulus tuh si coding tesnya gitu kan ada tuh Mhm. ya beberapa tes coding yang kita biasanya pakai di teknologi itu kalau nggak lulus udah gue ogah. sekeren-kerennya nih orang nge-manage orang segala macam udah nggak bisa lah. Jadi for technical jobs probably lu akan butuh orang yang sangat-sangat knowledgeable di situ tapi lu tahu lu bisa handle nih orang gitu lu bisa manage biasanya kan orang semakin pintar gitu kan itu tuh semakin nyebelin gitu Hmm. in a way tapi kan ada juga Kadang-kadang, orang-orang iya. yang pintar tapi humble ya beda ya ada ya cuy Mm-mm. ya kan Kayak tapi Kak ada Adi ini pinter tapi humble. Apaan? ya ya gitu lah makanya orang-orang tech company itu sukanya sama orang pintar tapi humble kalau Hmm. kita nyari engineer-nya supaya bisa dikasih tahu juga gitu maksud kita Iya, apa iya. Biasa, iya tapi gimana? ada banyak juga menurut gue kandidat yang kayaknya pintar-pintar tapi gimana ya posh banget gitu kayak dikasih tahu nggak Hmm. mau so pinter banget nah itu kan nggak bisa kerja sama orang lain ya kalau gue Hmm. orang-orang kayak gitu juga susah sih Hmm. hire gitu ya Jadi menurut gue behavior penting juga jadi dua-duanya ya tetap ya lo nggak bisa benar-benar cuma mengedepankan sosial, nggak bisa ngedepanin technical doang. Ini benar-benar dua aspek yang penting. Tadi gue mau nanya itu soalnya kan kalau dalam the whole recruitment process tuh ada HR interview ya nggak sih? Kayak lo dulu yang maju, and then user which is the hiring manager interview, and then kalau technical ada technical, and then udah ya nggak sih? Mostly 3 itu nggak sih tahapannya? ya biasanya biasanya kan HR dulu HR masuk ke apa namanya biasanya kalau hiring manager yang nggak mau terima orang yang maksudnya skillnya nggak oke karena wasting their time gitu kan jadi technicalnya duluan baru hiring Oke. managersnya gitu kan ya nah habis hiring Hmm. managers tuh udah gitu ntar ada layer of interviews gitu ya kalau misalnya dia jabatannya cukup tinggi apa gimana dan mungkin ada 2 layer kalau di tempat gue sekarang mungkin ada 2 layer maksimal gitu dan beberapa tempat gue tahu banget ada sampai 3 layer 4 gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Iya. Oke, jadi intinya selalu buat teman-teman kita yang dengerin dan Mhm. mau join di perusahaan techie, selalu always get ready with the technical interview yang bobotnya cukup tinggi ya. By the Biasanya way, technical test hah? sih. Technical Biasanya testnya biasanya bentuknya gimana, Liz? macam-macam tergantung jabatan yang lo ambil ya. Kalau misalnya orang tech tuh biasanya kita kasih link gitu kan, terus kayak nanti dia kerjain gitu ya. Terus ada Mhm. lagi kalau orang-orang model kayak consulting kita kasih case. Case-nya tuh berarti dia mesti present gitu kan. Tapi dikasih waktu gitu. Lo gue kasih case, tapi lo present ke kita in a slide gitu kan. Solusinya apa nih gitu ya kalau lu ketemu klien kayak gitu misalnya kayak gitu terus pitching jadi kasih waktu seminggu terus mulai tuh pitching kalau lu engaging biasanya lu dapet kalau enggak dan nggak bisa kayak gitu-gitu sih tesnya kadang Terus tes ini biasanya Ada kalau di hands Indo on within 1 day ya? tesnya. kenapa Kalau tes ini biasanya within 1 day ya kalau di Indo Durasinya. durasinya? hmm, maksudnya gini kalau tesnya itu kan macam-macam nih kalau technical test nah biasanya kita ngasih waktu sih biasanya Oke. nggak yang tiba-tiba kayak gue kirim lo mesti get back ke gue hari ini nggak Kayak sekarang gitu. udah kayaknya gue nggak ngerasa ada yang kayak gitu deh sekarang mungkin kalau dulu kan lo inget nggak sih tesnya tuh kayak lo mesti duduk di dalam ruangan ngerjain psikotes Iya, iya, English iya. test gitu kan ya itu 1 day ya kan tapi sekarang I don't think ya the trend tuh udah shifted gitu ya dari yang kayak in the room nah itu baru ada trend itu in the room terus kayak sekarang kesini tuh semuanya online jadi lo dikasih waktu justru kayak karena kita tahu orang-orang tuh busy terus biasanya punya double job lah, bla bla bla, punya side hustle gitu kan. Jadi kita kasih waktu biasanya seminggu maksimal atau kayak 5 hari kayak gitu-gitu sih.
Nah, baru mulai gitu kan si itunya. Kalau yang Tapi pitching consultant juga gitu? Atau kayak iya. juga seminggu, dan berarti lo ada jadwal bareng yang akan jadi user untuk dengerin hasil pitching-nya ya? Semingguan biasanya buat pitching gitu kan, atau ada yang kayak kalau misalnya jabatannya di atas lagi gitu kan, abis pitching dia disuruh how to handle client gitu kan in 1-2 jam, terus gimana cara lo nge-win their heart gitu kan, and then win the deals juga gitu kan ya. Nah itu tuh ada juga yang kayak gitu. Oke. Kak Adi Iya. tadi mau ngomong sesuatu yang kepotong sama gue? No, Enggak, oke. lost my train of thought. Iya. Lanjut aja. Tadi kita sempat bahas soal current skill versus potential gitu. Oh iya. Gimana, Dit? Ya, menurut seorang Lisa, mana yang biasanya dititik beratkan oleh HR? Sebenarnya tadi lo udah bahas sedikit-sedikit, tapi kita Iya, buat iya, iya. sesi lebih khusus aja biar terorganisir pembicaraan kita. Iya, iya. Coba tuh gue, coba ya kalau gue boleh gak gue lempar dulu ke Dita. Boleh. Kalau misalnya gue nempatin lu di posisi lu hiring manager ya Dita ya, misalnya. Kan lu butuh bawahan yang langsung kerja ya. Terus kan lu posisinya adalah lu gak kenal ini orang. Lu pilih skill apa potential? Ya, skill sih. Iya kan? Tapi Jawaban gue straight skills. Kenapa? Tergantung itu Potential nggak gak sih? kelihatan cuy. Apa potensi nggak kelihatan? Jadi kayak in a way skills tuh kelihatan jelas ya, kayak kalau Mhm. misalnya dia bisa melakukan sesuatu kan kelihatan ya cara dia ngomong, oh dia knowledgeable di situ, oh dia pernah project planning ya gimana segala macam. Potential was something yang more like intangible in a way, nggak bisa diukur kayak gitu ya kan. Kayak misalnya lo pengen lihat nih orang bisa jadi leader apa enggak ya, punya potensi apa enggak. Lo cuma bisa lihat kayak pas experience-nya dia kan, kayak oh dia pernah jadi ketua apa gitu kan, that's potential. Tapi lo nggak pernah tahu kapan dia break, ngerti nggak? Kayak mungkin aja ada masalah di keluarganya gitu kan, and then ada timing di mana dia nggak akan bisa manage orang karena dia udah pusing sendiri sama masalahnya sendiri. Jadi potential was something yang very intangible. That's good if you have a candidate yang punya skills dan lo kelihatan ada potensialnya juga gitu ya. Bagus kan, stellar nih orang. Tapi kalau misalnya you need to choose which one you will choose, menurut gue logiknya sih lo pasti butuh orang yang bisa kerja langsung sih, kayak I mean yang bisa dilihat juga lah gitu ya, skills duluan sih. Potensi Especially kan kalau berdasarkan the whole discussion kita ini, especially di bidang teknologi gitu ya, skill lebih penting. Karena kalau di consulting kayaknya lo akan pilih potential probably. ya karena molding dari bawah kan. Tapi kalau udah di posisi atas, ini bocoran juga kali ya. Orang consulting nih biasanya consulting company dia nggak mau tarik orang kalau nih orang kerjanya nggak multiple industry gitu kan berarti dia rich tuh industrinya. Nah itu baru ditarik tuh berani. Tapi kalau orangnya cuma kayak lo cuma kerja di industry for several years tapi di company yang sama, biasanya most of the time lo nggak mungkin ditarik karena dia bakal ngambil orang dari consulting other consulting company, lo hijack lagi buat kesini supaya bisa ngambil klien sana misalnya atau bisa ngajarin lagi gitu kan ya. Nah yang kayak gitu sih. Iya, bring in network-nya orang itu juga soalnya. Iya, benar. Tergantung apa yang mau dicari berarti kan sama level of experience-nya gitu. Kalau Tergantung benar. kalau udah tinggi. Tapi semuanya nggak sih? Nggak tahu ya. Gue kalau gue sih kebetulan di company kita untuk entry level kita bakalan lebih lihat potensinya dulu karena kita tahu di Indonesia nggak ada, mungkin ada ya, ada school yang spesifik tentang game development gitu. Betul. Ya udah kita cari potensinya dulu untuk entry level. Tapi untuk experience senior kayak VP C level gitu ya pasti kita cari yang technical skill-nya masuk gitu. Make sense. Karena kan kalau early career kan probably dia nggak punya experience di situ gitu kan ya, most of the time. Nah, Liz, bagaimana gimana tips dari Lisa untuk orang-orang yang punya potensi, kelihatan nih kayaknya punya daya belajar yang cepat misalnya,
kelihatan dari IP-nya, maybe kelihatan dari cara dia berbicara yang runut, logis, berdiskusi sama lo. Tapi skillnya ada kan orang-orang yang gitu, tapi skillnya belum niche seperti yang tadi lo bilang. Jadi punya supply-nya, tapi supply-nya berkualitas, tapi nggak oke, nggak punya skill. Apa sih gue mau ngomong? Orang kualitas, tapi skill spesifiknya dia nggak punya gitu. Overall kualitas potensialnya bagus, tapi skill spesifik yang dibutuhkan nggak nggak ada. ada gitu. Belum ada. Nah, buat dari gue pengen minta tips dong dari lo buat teman-teman kita yang kayak gini. Gue yakin banyak di luar sana yang merasa kayak gini. Tapi dari kalau terus tipsnya ini dibagi dua ya. Tips lo sebagai HR yang akan siap meng-hire. Jadi kayak lo berarti kalau lo nggak punya ini, nanti lo branding diri lo kayak gini. Itu satu yang gue harapkan. Dan satu lagi tips yang lebih general. Jadi tips yang lebih memakan waktu, misalnya I don't know, ambil course dulu, whatever gitu. I see. Kebayang nggak? Bayang kan? Kebayang. What do you Tadi have? Bentar. Iya. Boleh cut dulu? Boleh. Gue jadi kayak rada gak fokus bagian yang terakhirnya, Dit. Coba Dit boleh ulang lagi ya, Dit? Oke, gue ulang. Skill versus potensi. Iya, skill versus potensi. Potential ya. Iya, tadi kan kita. Gue ngerti. Jadi kayak Mas lo pengennya praktikal aja, kayak kalau misalnya ini orang punya potensial gitu ya, gimana caranya sih supaya bisa ke-hire lebih cepat gitu ya? Dengan permintaan yang skillnya spesifik yang dia belum punya gitu. Tanpa courses ya? Well, kalau courses itu jadi tips lo, yaitu tips yang jangka panjang, let's say. And then gue tetap mengharapkan ada tips yang jangka pendek yang ya within 1-2 months bisa gue lakukan gitu. Oh, gue tahu. Apa? Jadi kalau mau cepet ya, ini ada few ways gitu ya. Jadi orang-orang dengan potensial ini sebenarnya mereka tuh udah punya, menurut gue harusnya ya, kalau mereka beneran punya potensial, udah punya kayak behavior yang emang kayak membuat dia jadi atraktif gitu di mata hiring managers gitu ya. And then salah satu cara nih sebenarnya gue tuh selalu bilang ke orang-orang, lu nih ya kalau misalnya doing something apa interview apa segala macam, sebenarnya yang lu mesti charm itu bukan HR-nya. I mean HR oke lah, tapi I mean dia nggak bakal tahu beneran kayak apa yang dicari sama hiring manajernya. Jadi sebenarnya yang lu mesti charm itu adalah hiring managersnya gitu kan. Usernya siapa nih gitu kan ya. Terus quick tipsnya nih buat orang yang lagi nyoba kerjaan, biasanya tuh hiring managers nih karena saking bete-nya lama nih rekruternya gitu ya ngerekrut, dia ngepost sendiri tuh di LinkedIn-nya dia. Nah, kalau lu entry level gitu kan, terus kayak misalnya lo nggak punya those niche knowledge gitu kan, tapi orang-orang hiring managers ini sangat merasa ter-appreciate gitu, lu mau nge-reach out dia gitu, jadi lu engage ya. Biasanya kayak in app message gitu kan, lu message ke ini orangnya yang ngepost gitu, gue interest nih, what do you think, apa yang bisa gue iniin ya supaya gue bisa nyobain gitu, atau kayak can we talk further about this gitu kan ya. Itu satu, jadi lu kayak directly to the people itself, karena kan yang tadi gue bilang adalah main things-nya adalah as long as lu charm those hiring managers, then all is good. HR itu cuma kayak ya pasti ngikutin ininya dong usernya kan. Gate jadi opener lu lah HR. Bener, gate opener, tapi in a way gate openernya lu sebenarnya bisa kayak lewat pintu samping. Iya. Ngambil jalan pintas loh. Terus ada nih ya, gue tuh ketemu sama fresh grade yang menurut gue pinter banget karena kayak cukup kreatif. Jadi yang dia lakuin adalah dia tuh lagi nyari kerja gitu kan. Tapi dia kalau hubungin gue tuh dia ngomongnya gini, Mbak bisa nggak ya saya ngobrol gitu kan, saya ada interest buat ngomongin tentang engagement dan kebetulan Mbak nih experience di situ gitu kan. Terus gue bilang, oh boleh aja sih sharing session ya gitu ya. Jadi dia nggak ngomong ke gue minta kerjaan gitu, atau kayak gue boleh apply nggak di tempat lo gitu kan. Dia tahu gue ngepost something gitu kan. Ini pintar ya menurut gue orang-orang kayak gini, dan gue melihat orang ini kayak around 3 orang tuh ada tuh yang reach out gue dengan cara kayak gitu approach-nya. Menurut gue tuh salah satu hal yang pinter sih, kayak in a way lo minta ilmu gue
tapi di akhir lu selipin kayak semacam soft selling gitu. Soft selling bilang, Mbak, aku sebenarnya udah selesai sih kuliahnya gitu ya. Kalau intern bisa bantuin, nggak dibayar juga nggak apa-apa kok gitu. Oke. Ada nggak ya lowongannya gitu di tempat Mbak, atau mungkin I don't know tempatnya temen Mbak. Nah itu gue orang-orang kayak gitu tuh gue appreciate banget, kayak kesannya tuh lo apa ya, lu mikir gitu, itu terus kayak gimana caranya lu masuk gitu in a way yang orang lain mungkin nggak kepikiran gitu. Nah, menurut gue dengan cara-cara kayak gitu tuh lebih jauh, lebih di-appreciate sama hiring managers daripada kayak misalnya lo ngomong to the point langsung, gue interest sama kerjaan ini, boleh nggak gue apply gitu kan ya. Kalau orang yang nggak cocok kualifikasi kan gue paling kayak ya udah skip gitu kan ya. Tapi kalau with that way, kayak gue bisa pinpoint dong. In a way tuh gue jadi menginterview dia juga nggak sih? Ngasih tahu dia. Iya kan, iya kan, sambil gue memberikan knowledge gitu, itu pinter banget sih menurut gue. Jadi kayak buat lo yang interest as a tech enthusiast, lo suka ikut-ikutan itu aja, kayak lo pingin di company mana gitu kan ya. Ini kayak jalan pintas in a way sih, lo suka company mana, and then lo lihat aja speaker-speakernya tuh dari mana. Itu lo sabar aja nungguin in a way sebulan atau berapa hari kemudian ya dia pasti hiring sih. Karena startup kan so chaos ya. People come in macamnya. Biasanya yang jadi share speaker itu juga orang-orang kan yang rada top position ya. Probably dia bakal butuh orang in a way, atau bisa nge-matching lo sama orang lain lagi. Gitu. Jadi that's why Genuinely show interest ke ya apa yang pengen kita cari gitu kan. Kayak tadi nah, soal iya bener employee nih. engagement, Nah, itu soal menurut gue back end misalnya, atau front end bla 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 gitu-gitu. iya, Instead itu of menurut gue pinter sih. langsung bilang ada lowongan nggak, gue pengen sini. Itu pinter sih, dan anak-anak sekarang mulai nyoba cara kayak gitu. Menurut gue tuh gue nggak expect dia akan melakukan itu gitu. Hebat sih. Karena dengan cara belok ini tadi nggak langsung lewat pintu utama gate opener yang lo open sebagai HR. Iya. Kalau dari pintu samping lo nggak minta requirement, ibaratnya kalau mau datang konser di gate utama kan dimintain KTP. Kalau dimintain tiket, segala macam. Kalau dari samping mungkin cuma halo Pak Satpam lewat gitu ya, nggak dimintain tiketnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus gue pas ngeliat tuh keren juga ya. Ini anak-anak pada kreatif banget ya. Udah mulai berani ya menyuarakan apa yang dia suka. Oke. Iya, tapi key-nya mungkin menurut gue yang perlu kita sampaikan biar nggak pada salah paham nih. Asal message orang gitu. Iya, bener, biar nggak salah paham, bener. Be genuine. Betul, be genuine. Kayak tadi yang Adi bilang ya, kayak be genuine on things yang lu like gitu. Orang lain pasti bisa pick up those vibrations sih menurut gue. Ya kayak gitu. In a way, ya. Oke, itu the tips number 1 untuk cara cepat bagi teman-teman yang punya potential but not yet there on terms of on the skill terms gitu. Tapi kalau yang cara panjang yang lebih propernya gimana, Lis? Iya, kalau cara propernya mungkin gue selalu bilang lagi, balik lagi, lu mesti tahu dulu lu maunya apa gitu. Tapi entry level gue nggak bisa salahkan kalau lu emang nggak ngerti medan gitu ya. Tapi lo harus research sih, do your research gitu. What do you like, what do you dislike gitu kan. Jadi lo tau jelas apa yang kerjaan cocok sama gue, apa yang nggak bakal cocok gitu kan ya. Setelah you do your research on yourself gitu ya, di diri lo sendiri, terus baru lo cari kira-kira kerjaan mana yang menarik ya. Kalau lo bingung, lo kayak cari aja courses yang ngomongin tentang things itu gitu kan. Pasti banyak deh courses atau speakership gitu ya. Sharing session gitu pasti ada deh yang kayak gitu. Terus lo lihat, oh lo suka apa enggak nih? Nah the moment lo suka, nah lo bisa nge-reach out kayak misalnya di LinkedIn post apa segala macam, itu kerjaan-kerjaan yang relevan dengan itu gitu, kata kuncinya gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Nah terus biasanya ketika lo punya hal itu, and then lo bisa memperkaya diri lo dengan misalnya lo udah very apa ya, fokus banget gitu ya. Misalnya lo tertariknya ternyata di marketing tuh namanya performance marketing gitu ya. Jadi kalau performance marketing kan lo ngeliat data, terus tahu segmentasi lo apa, segala macam, nah gitu kan. Nah lo ambil coursesnya, lo ambil kayak pelatihannya yang kayaknya kredibel di dunia ini, di dunia kayak profesional gitu kan ya. Terus lo jadikan itu semacam kayak kalau di CV tuh ada tulisannya kayak lo pernah courses apa gitu kan, atau training apa, itu menurut gue cukup membantu sih. Jadi kayak itu, terus kalau misalnya lo apply juga, akhirnya kan lo apply nih setelah lo dapat semua
resources itu kan, and then lu apply for that job. Nah, another tips yang gue mau bilang adalah CV itu ya, tolong kalau lu apa namanya applying for some position gitu kan, and then other position kan beda ya. Lu mesti directed juga gitu, kayak ketika lu apply for posisi engagement misalnya, berarti gue cukup menampilkan di CV gue yang lebih arahnya engagement gitu ya. Termasuk kalau gue punya exposure kayak apa sih organization apa segala macam, nah arahnya ke situ. Tapi kalau gue mau apply di yang recruitment, berarti gue harus menonjolkan di CV gue yang lebih kayak recruitment experience gue gitu. Jadi align, Jangan jadi lu dicampur bisa aduk gitu ya. iya jangan dicampur aduk, atau kayak lo males and then template aja kan, kirim gitu kan. Nah itu cara buat mengattract orang adalah ketika lo being very direct about the things yang lo mau gitu kan. Kayak gue mau apply for this, dan isinya juga begitu dong, kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus kayak common mistakes kalau lo bikin CV juga itu adalah lo terlalu banyak menaruh informasi yang tidak relevan gitu. Ya itu salah satunya menurut gue turn off juga sih, kayak panjang-panjang tapi nggak relevan gitu ya sama yang posisi lo mau apply gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Ini berarti kemarin kan gue cerita dikit Kak, dan teman-teman, tapi masih ada hubungannya, tenang. Jadi gue baru-baru ini juga kan dapet posisi di as a data analyst kan di suatu perusahaan di sini. Gue sebelum interview nanya Lisa dulu, by the way, Lis, gue gimana ya gitu. Konsultasi dulu, oke. Terus sama salah satu tips yang tadi Lisa share ke teman-teman itu charm the user katanya gitu. Dan untungnya Lis sebelum gue charm, dia udah ke-charm duluan sama si bagus dong itu. Iya, bagus. Sebelum gue charm itu ke-charm duluan. Nah, yang pengen gue share ke teman-teman yang dengerin adalah kayaknya the reason si manajernya ini bisa ke-charm duluan itu karena ngelihat CV gue, Lis. Dan kenapa? I think karena gue mengikuti tips lo tadi, walaupun kita belum pernah ngomongin ini, tapi mungkin gue diarahkan Tuhan ya untuk melakukan ini. Gue nulis aja gitu semua courses yang lagi gue kerjain meskipun belum selesai. Jadi gue nulis, gue ngikutin course data analyst, gue ngikutin course Python, course bla bla bla. Terus tapi gue taruh estimated time selesainya March 2022 gitu. Padahal sampai sekarang juga belum selesai guys. Tapi gue taruh, itu kan estimated ya gitu. Terus ya udah, dan I think itu yang jadi golden ticketnya karena itu matching banget sama yang ada di requirement yang mereka minta. Tapi disclaimer, bukan untuk mengajarkan berbohong, taruh aja dulu lagi belajar ini padahal lo nggak belajar ya. Kan bener ya dia, bener kan dia. Karena gue emang beneran lagi belajar kan, dan kalau emang lo nanti berbohong takutnya pas sebelum lo diterima lo nggak bisa apa-apa kan, malu juga ya Bun gitu. Jadi wah iya sih, itu ada cerita viralnya sih, orang bohong. Iya, sampai education dia bohong, posisinya tinggi gitu kan, wah kacau sih. Iya, and then nggak bakal dapet kerjaan lagi sih orang kayak gitu, susah sih. Udah di blacklist kemana-mana ya. Iya. Terus udah gitu viral. Iya, udah deh kelar. Tapi bener sih yang Dita bilang. Jadi kayak intinya lu mesti direktif aja sih, sama genuine sih, bener yang tadi Adi bilang juga, kayak people can tell lah kalau lo emang passionate in those area apa enggak, dan mereka tuh biasanya suka banget kalau sama orang yang energinya juga high ya. Jadi kelihatan bahwa tuh orang interest banget di situ gitu. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Asal lo punya kayak excitement gitu. Belajar karena gitu. Bener. Gitu ya. Iya. Nah, user tuh suka banget orang-orang kayak gitu, exciting gitu orangnya. Jadi kayak nggak yang flat gitu kan. Terus lo ditanya cuma ya enggak atau apa gitu, nggak bisa zaman sekarang lo drive kenceng juga. Iya. Oke. Good tips, semoga berguna buat yang dengerin. Betul, semoga ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Di podcast ini kan kita in general ngebahas perkembangan teknologi yang baru, jadi kita ketika dengar sesuatu yang baru, kita ada keinginan untuk nggak ketinggalan kan, pengen up to date sama ya any new information, any new trends gitu lah. Dari sudut pandang seorang HR, apa sih yang jadi faktor penting dalam menilai apakah seseorang itu masih relevan dan yang membuat dia valuable atau value-nya tinggi untuk di-hire dan ya menempati suatu posisi gitu. Jadi kebayang nggak, Lis?
Kayak Boleh nggak? soalnya kan lo tadi mention orang-orang yang selalu knowledgeable gitu kan tentang perkembangan yang ada. But how can you tell? And tarikannya adalah gimana buat kita yang dengerin ini untuk mendapatkan knowledge itu dan bisa menunjukkannya. Mungkin kalau being relevant to current ya, especially in tech industry adalah menurut gue semakin lu ngerti tools yang dipakai gitu ya di tech industry sekarang banyak banget ya, kayak UI UX lu kalau bisa Figma then that's a plus point dong ya kan. Terus kayak misalnya lu as a recruiter lu tahu nggak nih ATS apa kayak applicant tracking system apa aja yang ada di the world right now gitu ya. Jadi kalau gue nge-assess orang tuh biasanya gue tanya ya posisi dia, lu biasanya kalau ngerjain kerjaan lu gimana ya caranya gitu kan ya, what kind of Workflow-nya tools dia yang gitu ya. benar flow-nya lo gimana, terus what kind of lo pernah nggak kayak leveraging teknologi untuk kerjaan lo, itu penting juga sih pertanyaan kayak gitu, supaya orangnya tuh sebenarnya agile apa enggak, karena kelihatan kan ya orang yang up to date sama nggak up to date tuh kayak gimana, even though gue HR misalnya itu bukan bidang gue, atau even though gue orang data, terus kayak misalnya gue nggak ngerti nih yang ini segala macam, tapi gue tahu oh kalau misalnya anak desain nih Trello it's something yang udah usual gitu ya, masukin di situ kayak requestnya segala macam gitu kan dari user. Doi ngerti nggak nih Trello? Jangan-jangan nggak bisa Trello sama sekali gitu kan? Atau kayak lo ngaku orang desain tapi lo ternyata cuma pegang tools Adobe doang gitu ya, Adobe doang, Adobe Creative Suite gitu ya. And then what about Canva? And then what about the others gitu ya? Sekarang udah banyak banget gitu kan. Yang kayak gitu-gitulah. Terus kayak dilihat kan bahwa lu bisa nggak pakai tools kita gitu kan, especially kalau di beberapa posisi gitu ya, kayak yang technical, kayak misalnya kalau engineer juga, lu bisa nggak megang ini kita ya, biasanya kan ada tuh toolsnya, kayak Ruby atau apa Java, bla 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 gitu kan, nah lu bisa apa enggak kayak gitu-gitu. Jadi gue selalu ngeliat tuh kalau orang, pertama lo inform apa enggak gitu dengan tren, terus kayak ditanya industri sekarang tuh menurut lo kalau misalnya lo masuk ke kita, what kind of gebrakan yang lo akan lakuin gitu ya, kelihatan tuh ntar jawabannya gitu kan, kayak oh gue mau ngelakuin A, B, C gitu kan, terus kayak when it comes to technology, what kind of technology yang bisa lo leverage untuk bisa bikin kerjaan lo lebih oke gitu kan. Nah itu orang-orang yang bisa jawab itu juga menurut gue salah satu orang yang bisa stay relevan ke current things gitu ya, current trend gitu. Nah itu sih, terus sama orangnya tuh ya apa namanya, kayak tadi yang gue bilang ya, agile atau enggak gitu ya, kita nanya ke dia kayak if you were faced in a situation di mana things are changing all the time, karena orang kalau di startup tuh selalu kayak gitu ya, are you comfortable apa enggak, especially kalau nggak ada namanya apa, iya nggak ada kayak apa sih, guidance ya, nggak ada dokumentasi guidance-nya gitu gitu misalnya. kan. Iya, nggak ada documentation-nya, lu comfortable nggak kerja di tempat yang kayak gitu. Nah, orang-orang yang bisa kelihatan bahwa they're comfortable in those karena apa situation gitu kan, itu salah satu orang menurut gue yang bagus banget jadi kandidat orang di tech company sih. No gitu. wonder gue nggak pernah daftar di tech company. Semua serba berantakan soalnya, diet kayak nggak ada, atau ada orangnya dan documentation-nya nggak ada, jadi kalau orangnya resign ya udah kelar. Kalaupun ada misalnya nggak lengkap gitu. Terus kalau lengkap ternyata ada technical debt gitu misalnya, oh harus bayar. Wow, that's a Fast lot to changing cover industry. ya. Iya, pokoknya kalau orang yang nggak apa ya, nggak Resilient kali ya. Apa? Resilient. Iya, in a way bisa dibilang resilience gitu kan. Itu penting sih, kalau itu kayaknya di semua industri lu perlu orang resilience. Kayak kalau dimarahin gitu kan, bahasa apa sih, bahasa Jawa ya, dablek gitu, kayak kalau dimarahin ya udah lu dimarahin aja, and then you learn, and then you kayak ya udah face aja forward gitu, next apa gitu kan, nggak yang baper-baper gitu ya. Baper tuh kayak menurut gue kalau bisa janganlah kalau di tempat kerjaan, nothing is personal juga gitu menurut gue. Ya kayak gitu-gitu lah. Oke, cool. Jadi dari pertanyaan yang terakhir untuk tahu orang tuh up to date dan relevan ke teknologi, perkembangan teknologi yang ada sekarang tuh dari toolsnya lo lihat, sama dari ide-ide mereka yang mau dibawa ke kantor baru ini ya. Sama comfortable for change. Oh yes, comfortable for change. By the way, gue suka banget nih ngobrol kita kali ini, Kak. Pertanyaan intinya
pendek kalau teman-teman sadar, cuma 5 pertanyaan intinya. Tapi kita Iya jadi iya, bener. punya room of digging deeper aja gitu dari tiap sesinya. But before we end, Liz, maybe ada one last remarks dari lo buat teman-teman semua yang dengerin. One last remarks ya for you who are having a big interest di tech industry. Saran gue adalah tech industry tuh always changing all the time. Trend is always changing all the time. Jadi kayak di waktu sela-sela lo, even Sabtu Minggu, kadang kayak for things that you like, probably lo mau nge-explore dan mencari tahu update perkembangan tren apa sih yang terbaru gitu ya. Kalau lo bukan orang yang baca banget, dan lo bisa tuh follow akun-akun di Instagram pas segala macam yang short tapi kayak to the point gitu. Misalnya ngomongin tentang tech updates gitu segala macam. Menurut gue tuh penting sih to stay relevant, especially kalau lo tech enthusiast gitu, karena change-nya cepat banget gitu sih. Oh, dengerin Kantin Teknologi ya nggak sih? Dengerin Kantin. Betul, iya. Teman-teman. Okay. Thank you so much, Lisa, for sharing your opinion and knowledge and time with us. Buat teman-teman yang mau reach out ke Lisa, boleh lewat mana nih, Liz? Boleh.